adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Sahabat, di tahun politik ini 2023 sampai dengan 2024, banyak orang atau sekelompok orang di lingkaran kekuasaan atau yang belum masuk ke lingkaran kekuasaan seringkali mengumbar kata-kata berterima kasih. Walaupun sejatinya mereka belum tuh mendapatkan apa-apa, dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan jilatan politik. Untuk apa? Apa tujuannya? Ya, tidak lain agar mereka bisa masuk di lingkaran kekuasaan. Dalam politik memang semua serba bisa. Semua bisa dilakukan. Semua dianggap lumrah dan halal, walaupun itu di luar batas kewajaran jika puja-puji itu berlawanan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi kalau kata anak muda sekarang, lebay lah kira-kira gitu ya. Menjadi bahaya juga ini ketika politik dijadikan lahan mata pencaharian, dijadikan orientasi untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, atau juga bisa disebut dijadikan mata rantai produksi dan konsumsi untuk kalangan-kalangan tertentu yang mendapatkan manfaat secara langsung. Ya, belum lama ini PSI atau Partai Solidaritas Indonesia melalui wakil ketua umumnya Andi Budiman menyebut Presiden Jokowi bisa menjadi kingmaker pada pemilu 2024 nanti. Kenapa? Nah, kenapanya ini nih? Karena menurut PSI, mereka menilai Jokowi ini sebagai kompas moral politik tertinggi di Indonesia. Wih, kompas moral politik tertinggi di Indonesia. Dia mengatakan, menyebut ya, Jokowi adalah satu-satunya orang yang paling dipercaya oleh rakyat. Rakyat yang mana? Itu pertanyaannya ya. Kompas moral politik, label yang tidak main-main nih kalau ini diletakkan di pundak seseorang. Moral politik, moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh suatu keharusan untuk mencapai yang baik sesuai prinsip universal sebuah kebaikan. Moral politik adalah akhlak politik. Nah ini nih, jadi stressing pointnya atau yang ditebalkan itu adalah akhlak politik. Jadi ketika kita bicara soal moral politik, kita juga bicara soal akhlak politik yang wajib dijalankan oleh semua pelaku politik tanpa terkecuali. Untuk apa? Untuk membangun kesetaraan dan keadilan. Moral politik adalah tindakan kepatuhan pada aturan hukum sehingga kehidupan bersama ini tidak diwarnai dengan kesewenang-wenangan. Nah, bicara soal kesewenang-wenangan, Anda sendirilah yang menilainya ya sekarang ini. Sahabat, dalam pandangan moral, apakah manusia boleh menguasai manusia lain? Apakah bisa diterima bahwa manusia sebagai pribadi yang bebas harus tunduk di bawah paksaan institusi?
atau di bawah aturan-aturan yang tidak jelas, ambigu. Apakah demi kepentingan si kaya, lalu orang-orang miskin boleh digusur dari tempat tinggalnya? Nah, moral politik tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kejujuran, komitmen, integritas, keadilan, kesetaraan, kemudian membuang jauh tindakan menindas sesama. Untuk itulah, wahai pelaku politik, jangan kalian kotori politik yang sesungguhnya. Karena politik yang sesungguhnya itu nggak kotor, tidaklah kotor sampai ada oknum pelaku politik yang mengotorinya. Sehingga kata politik menjadi trauma pikiran bagi sebagian besar rakyat. Sehingga politik sudah tidak dipercaya lagi oleh sebagian besar rakyat. Sehingga rakyat tidak melihat lagi jaminan kesetaraan dan keadilan dalam politik. Kalau mengutip dari tulisan Ubaidillah Badrun yang berjudul Lonceng Kematian Moral, dituliskan begini: jika politik hanya sekedar berebut kekuasaan dan perebutan kekayaan, maka wajah negara akan berada pada titik nadir kehancuran. Sebab pada titik itu, moralitas tidak lagi menjadi panduan dalam mengelola negara. Sekarang sahabat bisa lihat di depan ya, ini ada kopi. Ini kopi mereknya merek SZ ini. Jadi ini kopi blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan, Indonesia. Jadi ini daerah dekat-dekat sini, dekat Bandung. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tentu di situ membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk proses perjuangan kita. Jadi kita coba cari jalan ya, gimana caranya. Salah satunya kita jualan kopi ini, merek SZ. Ini gambarnya gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Harganya ini berapa tadi lupa saya. Baru soalnya baru diproduksi sama tim. Ini 75 ya, ini 45, ini 200 gram, ini 100 gram ya. Bentuknya toples. Baik, dan buat sahabat SZ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, dengan lebih dekat, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.